Ketika mendengar kata desa, maka kita akan langsung membayangkan sebuah tempat dengan persawahan dan kebun serta penduduknya yang tidak padat. Beberapa ahli memiliki pendapat sendiri tentang desa. Sutarjo Kartohadikusumo dalam bukunya berjudul Desa mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam pengertian ini, desa dianggap sebagai sebuah tempat yang memiliki kuasa atas hukum dan pemerintahan sendiri. Sementara Bintarto, mantan guru besar Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, mengemukakan pengertian desa dalam bukunya Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Menurutnya, desa adalah sebuah perwujudan geografis atau wilayah yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dalam pengertian ini, desa dipandang sebagai tempat yang di dalamnya terdapat proses sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kesemua itu memiliki hubungan atau pengaruh dengan daerah di sekitarnya. Hal ini menunjukkan jika desa memiliki interaksi dengan masyarakat di luar desa. Desa bukan hanya sekedar kesatuan pemerintahan kecil di bawah kecamatan dengan hubungan sosial yang erat, tapi desa memiliki peran penting. Lalu, apa saja peran penting desa itu? Pertama, sebagai sumber utama pangan. Bertani dan berkebun adalah profesi paling banyak yang dilakukan masyarakat desa. Sebut saja beras sebagai makanan pokok masyarakat berasal dari sawah yang digarap dan padi yang ditanam, lalu dipanen oleh petani di desa. Demikian pula dengan sumber pangan lain seperti sayuran, lada, daging ternak, hingga buah-buahan, nyaris semua berada di desa. Selain itu, untuk kebutuhan petani sendiri, kelebihan dari hasil alam berupa pangan ini dijual oleh petani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Peran penting desa sebagai sumber utama pangan ini juga disebabkan karena masih luasnya lahan untuk pertanian di desa. Kedua, sebagai penopang fondasi ekonomi. Dapatkah kita membayangkan andaikan masyarakat desa berhenti bertani di sawah dan di kebun? Maka, selain akan menyebabkan krisis pangan, juga dapat memberi pengaruh pada ekonomi. Paling parah dalam keadaan tertentu karena kurangnya pangan dan kondisi ekonomi yang buruk dapat menyebabkan konflik sosial. Salah satu yang banyak diperjualbelikan adalah makanan. Bahan baku makanan ini sebagian besar berasal dari desa yang kemudian dibawa ke kota untuk diolah melalui pabrik dan menjadi berbagai produk makanan dalam kemasan. Tak hanya itu, terdapat pula tanaman yang menjadi bahan baku industri seperti karet, termasuk bumbu-bumbu makanan dari tanaman lada. Jadi, selain sebagai sumber pangan, desa juga menjadi sumber bahan baku atau bahan mentah yang menggerakkan produksi industri di kota untuk kepentingan ekonomi. Ketiga, penopang kelestarian lingkungan. Membandingkan antara desa dan kota dari sisi lingkungan, maka akan terlihat dengan jelas perbedaannya. Kota yang penuh sesak dengan manusia dan bangunan tentu membawa banyak masalah bagi lingkungan, seperti sampah, kurangnya ruang hijau terbuka, dan polusi. Namun di desa berbeda, banyaknya pepohonan, tumbuhan, dan hutan menjadikan desa memiliki kondisi lingkungan yang masih baik. Maka tak mengherankan, di masa libur ada banyak masyarakat kota menuju daerah pegunungan atau desa untuk berlibur. Di sana mereka bisa menikmati hawa pegunungan yang sejuk dan udara yang bersih. Tak kalah penting adalah melepaskan kepenatan kota untuk sementara. Selain itu, dengan adanya kelestarian lingkungan, desa juga memiliki sumber mata air yang tak pernah kering setiap tahun. Keempat, penjagaan dan pelestarian budaya, tradisi, atau kearifan lokal. Budaya dan tradisi atau kearifan lokal sangat erat dengan masyarakat desa. Nilai-nilai budaya dan tradisi atau kearifan lokal menjadi bagian dari kehidupan masyarakat desa. Budaya berupa cipta, rasa, dan karsa selalu dimaknai dalam kehidupan. Ini diwariskan secara turun-temurun ke semua generasi dan diwujudkan dalam bentuk tradisi. Kearifan lokal ini mengatur banyak hal, seperti hubungan antar masyarakat, hubungan dengan alam, dan hubungan dengan Sang Pencipta.
Hal inilah yang menjadi salah satu kontrol bagi masyarakat desa dalam bersikap terhadap diri dan sekitarnya. Hal ini pula yang menjadikan masyarakat desa selalu menjaga kelestarian lingkungan. Berbeda dengan kota, budaya, tradisi, dan kearifan lokal tidak mengarah kepada makna, tapi lebih kepada estetika atau keindahan, dunia wisata, dan kajian akademis di perguruan tinggi. Nah, 4 peran itu menjadikan desa bukan hanya sekedar pemerintahan kecil semata, namun menjadi pondasi sebuah negara. Bagaimana menurut Anda?